Selamat malam, saya Yusuf Nadif Fatoni, Prodi Sistem Informasi semester 7, NPM 43E57027185024. Knowledge Management System merupakan sistem yang dimiliki dengan solusi yang telah dilakukan di masa lalu. Piramida kognitif kebijakan, yaitu penerapan pengetahuan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pengetahuan, informasi yang dikumpulkan untuk diorganisir kemudian dipahami. Informasi, yaitu hasil dari data yang diproses sehingga sudah memiliki makna. Data, yaitu elemen yang paling dasar karena sama sekali belum digunakan. Elemen mentah ini belum bisa digunakan. History of Knowledge Management, Industrialization tahun 1800, Transportation tahun 1850, Communication tahun 1900, Computerization tahun 1950, Virtualization tahun 1980, Personalization tahun 2000 ke atas. Juga mempertimbangkan KM dalam organisasi terdiri dari 3 perspektif. Pertama, bisnis perspektif, yang kedua, manajemen perspektif, yang ketiga, hands-on perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dari Prodi Informatika semester 7. Di sini saya akan menjelaskan atau penciptaan pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penciptaan dan berbagi pengetahuan. Ada infrastruktur pengetahuan, arsitektur KMS, keputusan membangun versus membeli. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penciptaan dan berbagi pengetahuan. Penciptaan pengetahuan, nah di sini ada aktivitas dinamis yang dapat meningkatkan keberhasilan organisasi dan kesejahteraan ekonomi makhluk. Ada penggerak inovasi, nah juga melibatkan pengetahuan, seleksi, generasi, dan berbagi. Yang keempat yaitu pemasangan pengalaman menjadi pengetahuan. Selanjutnya ada model sesi. Nah, model ini diusulkan oleh Nonaka, yaitu ahli teori organisasi Jepang, untuk mempresentasikan spiral proses pengetahuan tentang interaksi eksplisit pengelek, misalnya penulisan buku, jurnal, dan juga majalah. Nah, juga ada combination, transfer dari explicit knowledge ke explicit knowledge, yaitu misalnya merangkum buku. Yang terakhir ada internalization, transfer dari explicit knowledge ke tacit knowledge, misalnya guru mengajar di dalam kelas. Nah, di sini ada knowledge transmission atau transmisi pengetahuan situasi ke orang lain. Nah, di sini ada knowledge transmission. Di knowledge transmission ada metode. Nah, metode dibagi menjadi 4. Ada knowledge players, ada mentoring, ada informal meeting, dan juga electronic technology. Nah, di sini juga ada knowledge sharing atau berbagi pengetahuan. Di sini ada kepribadian, ada strategi atau kebijakan, dan strategi organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang knowledge infrastruktur. Nah, di sini terbagi menjadi untuk mengoperasikan lingkungan pengetahuan. Nah, selanjutnya ada KMS arsitektur. Nah, di layer pertama ada the user interface atau antarmuka pengguna. Nah, desain antarmuka pengguna berfokus pada konsistensi, elegansi, kejelasan visual, navigasi, dan juga kegunaan. Selanjutnya ada authorized access control atau kontrol akses resmi. Ini dibagi menjadi 3, ada internet, intranet, dan juga extranet. Nah, ada public, company, dan juga client. Nah, client sendiri dibagi menjadi 4, ada suppliers, ada vendor. Nah, di client ada 3. Yang pertama yaitu informasi produk, yang kedua informasi penjualan, dan yang terakhir yaitu kerjasama. Selanjutnya ada collaborative intelligence and filtering atau kecerdasan kolaboratif dan juga penyaringan. Nah, di sini juga ada 3. Yang pertama personalization, yaitu tampilan berdasarkan pengetahuan yang tersimpan.
Yang kedua ada group pair untuk memfasilitasi interaksi dan diskusi sinkron dan asinkron. Yang ketiga ada intelligence agent, kurangi waktu pencarian Anda membutuhkan informasi. Nah, selanjutnya ada knowledge enabling application atau pengetahuan mengaktifkan aplikasi. Di sini disebut sebagai lapisan nilai tambah yang juga menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi pembelajar. Nah, menyediakan basis pengetahuan, database, diskusi, dan alat otomatisasi. Nah, tujuan akhirnya yaitu untuk menunjukkan bagaimana berbagi pengetahuan dapat meningkatkan karyawan. Nah, selanjutnya yaitu transport layer (TMHN). Nah, juga ada memungkinkan untuk menghubungkan antara format data lama dan baru. Nah, yang terakhir ada physical repository atau penyimpanan fisik. Pertama ada lapisan bawah dalam arsitektur HN. Yang kedua mewakili lapisan fisik tempat repositori diinstal. Yang ketiga ada termasuk dan data cerdas, aplikasi warisan, database operasional, dan aplikasi khusus untuk keamanan dan manajemen lalu lintas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Bianto akan menjelaskan materi tentang Static Knowledge Capture dan Explicit Knowledge Quantification. Untuk materi sendiri, Static Knowledge Capture adalah suatu penangkapan pada pengetahuan. Untuk tahapan pertama dalam siklus KM terintegrasi menangkap atau mengekstrak pengetahuan teks organisir atau pengetahuan mungkin dilakukan oleh individu atau kelompok yang bekerja pada organisasi pengetahuan yang tidak disertakan dalam memori organisasi. Perusahaan tidak akan dapat mengatur pengetahuan yang dimiliki individu dalam organisasi bagi cara menangkap static knowledge yang ada sehingga dapat dikuantifikasikan ke dalam bentuk explicit dan disebarluaskan ke lingkup organisasi. Teknik atau metode yang digunakan untuk menangkap static knowledge antara lain adalah dengan melakukan wawancara, kuesioner, survei, dan observasi, dan simulasi. Untuk kuantifikasi terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memetakan pengetahuan yang eksplisit, antara lain cognitive math, dictionary, knowledge technologies, text analysis, summary. Sedangkan untuk explicit knowledge quantification merupakan salah satu fase dari knowledge management life skill yang berkaitan dengan upaya menemukan text knowledge sehingga dapat menjadi explicit. Dan explicit knowledge menjadi macam-macam tulisnya itu sendiri ada consummate, dictionary, text table, frame, production rules, classification, reasoning untuk memungkinkan hal yang perlu memberi penghargaan pada kontributor pengetahuan. Ingat untuk melakukannya itu meningkatkan kegagalan sehingga tidak perlu dilakukan kembali. Jangan menghilangkan pengetahuan saat transfer. Ingat pokok gila knowledge yaitu semakin tertik semakin berharga sehingga perlu untuk menggali pengetahuan tertik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun Nur Fauzi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang knowledge management lab style pada pertemuan ketiga. Apa sih KMS? KMS bertujuan untuk mempermudah masalah yang timbul dengan cara membuka kembali masalah yang ada yang telah dilakukan di masalah tantangan dalam membangun knowledge management system. Budaya berbagi pengetahuan. Evaluasi pengetahuan menilai sebuah pengetahuan yang telah disimpan. Proses pengetahuan mendokumentasikan bagaimana. Terus terakhir implementasi pengetahuan bukan solusinya. Pakar domain tahu masalah dan solusinya. Ketiga, pengembang sistem pada dasarnya berurutan. Knowledge management system life cycle bersifat incremental dan interaktif. Penguji sistem pada konvensional life cycle, pengujian manajemen pengetahuan berkembang dari awal siklus. Peran
perencanaan strategi investasi dalam sistem KM baru. Budaya, apakah lingkungan politik dan sosial perusahaan setuju untuk mengadopsi sistem knowledge management baru? Terus terakhir, identifikasi pemangku kepentingan utama dari calon sistem knowledge management. Untuk keberhasilan tim tergantung pada kemampuan anggota tim, ukuran tim, kompleksitas proyek, dan kepemimpinan dan motivasi tim. Terus untuk membangun knowledge management system, membuat pengetahuan, sempurnakan pengetahuan, menyimpan pengetahuan, manajemen pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih.